Bayangkan, kau baru pulang dari kota karena tak sanggup bayar kontrakan, berharap bisa tenang di kampung halaman. Tapi yang kau dapati justru surat utang dari ibumu senilai 150 juta, dengan syarat pelunasan yang mengguncang hidupmu. Menikahi bos rentenir kampung. Ya, laki-laki berusia 20 tahun lebih tua darimu, dikenal kejam, tajir, dan punya aura yang bikin orang gemetar. Inilah kisahku, Lia. Gadis kampung yang tak pernah bermimpi jadi istri seorang penagih hutang. Sebelum lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komen dari kota mana Anda menonton video ini. Dan pasti jangan lupa subscribe dulu. Saya doakan yang sudah klik subscribe rezekinya lancar, amin. Aku Lia. Umurku 22 tahun. Baru saja pulang dari kota setelah di PHK dari tempat kerja. Rencana awal, hanya ingin menetap sebentar di kampung sambil cari kerja baru. Tapi nasib berkata lain. Saat sampai di rumah, ibu menyambutku dengan mata sembab. Aku kira beliau hanya rindu. Tapi ternyata, beliau sedang dililit hutang besar. Maafkan ibu, Lia. Ibu pinjam 150 juta ke Pak Arwan. Kalau gak dibayar minggu depan, rumah kita disita. Pak Arwan? Siapa lagi kalau bukan bos rentenir di kampung ini? Nama yang bikin warga ciut nyali hanya dengan menyebutnya. Tak ada yang berani macam-macam dengannya. Katanya, ia punya anak buah kejam dan selalu menang dalam urusan hukum. Aku langsung mendatangi rumah Pak Arwan. Rumah besar dengan pagar tinggi, kamera pengawas di mana-mana. Aku tak peduli. Aku harus menyelamatkan ibu. Dan di sanalah dia. Pak Arwan, pria berusia 42 tahun, duduk dengan setelan batik mahal dan tatapan tajam seperti sedang menilai mangsa. Jadi kamu Lia? Anak Bu Siti. Aku sudah tunggu-tunggu kamu. Suaranya berat dan penuh wibawa. Aku gak punya uang sebanyak itu. Tapi aku siap kerja apapun buat bayar hutang ibu. Ia tertawa kecil. Lalu, dengan santai meletakkan sebuah cincin emas di atas meja. Aku gak butuh pembantu, Lia. Aku butuh istri. Nikahi aku, dan utang ibumu lunas. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Apa yang barusan ku dengar? Aku menatap cincin itu. Mataku bergantian melihat antara Pak Arwan dan benda kecil berkilau itu. Rasanya seperti mimpi buruk. Tapi aku sadar, ini kenyataan. Apa maksud Bapak? Saya menikah, lalu utang ibu lunas. Tanyaku pelan, nyaris berbisik. Pak Arwan bersandar di kursinya, lalu menatapku dalam-dalam. Benar, aku lelaki yang menepati janji. Kau jadi istriku, semua selesai. Tidak ada penagih, tidak ada surat sita, dan ibumu tetap punya rumah. Dek, pikiranku kacau. Ini bukan cuma tentang aku. Ini tentang ibu. Tentang masa depan kami. Tap, menikah? Dengan lelaki yang bahkan tak ku kenal, yang ditakuti satu kampung? Kenapa saya? Aku akhirnya bertanya. Dia tersenyum kecil, tapi bukan senyum biasa. Senyumnya membuatku semakin waspada. Karena kamu cantik, pintar, dan aku tahu kamu akan jadi istri yang patuh. Sejak kecil, aku lihat kamu sering bantu ibumu jual gorengan. Kamu beda dari perempuan lain di sini. Aku terdiam. Kata-katanya manis, tapi rasanya seperti jerat tali yang makin lama makin erat. Aku beri kamu waktu 2 hari. Kalau sampai hari ketiga kamu belum setuju, maka semua akan berjalan sesuai prosedur. Termasuk surat penyitaan. Ia berdiri, memberikan sebuah map berisi fotokopi surat utang, dan sebuah undangan pernikahan kosong. Isi nama kamu. Kalau kamu siap, tinggal bawa ke rumah ini lagi. Aku pulang dengan langkah gontai. Di perjalanan, warga kampung hanya menatapku penuh tanya. Mereka pasti sudah dengar. Kabar selalu cepat tersebar di kampung kecil seperti ini. Sesampainya di rumah, ibu langsung memelukku. Tangisnya pecah. Aku gagal jadi ibu yang baik. Lia, ibu hanya ingin kamu bisa terus sekolah, makanya ibu pinjam uang itu. Tapi ibu gak pernah nyangka Arwan bakal ngajukan syarat begini. Aku hanya bisa membisu. Hati ini remuk. Antara marah, kecewa, dan tak tahu harus bagaimana.
Malam itu aku tak bisa tidur. Pikiranku terpecah. Kalau aku menolak, kami akan kehilangan segalanya. Tapi kalau aku menerima, hidupku bukan lagi milikku sendiri. Dan parahnya, entah kenapa, bagian kecil dalam diriku mulai bertanya, siapa sebenarnya Pak Arwan itu? Kenapa dia seperti begitu yakin akan menikahiku? Pagi itu, aku bangun dengan kepala berat dan mata bengkak. Seharusnya aku mencari kerja. Tapi bagaimana mungkin, saat hidupku seperti berdiri di ujung jurang? Di ruang tamu, ibu duduk termenung. Di depannya, sebuah bungkusan kotak yang tidak kukenali. Apa itu, Bu? Ibu tampak gugup. Dari Pak Arwan. Diantar anak buahnya pagi tadi. Katanya untuk kamu. Dengan hati-hati aku membuka kotak itu. Isinya, sebuah kebaya putih mewah, dan undangan yang sudah tertulis namaku lengkap di samping nama Arwan Saputra. Di sudut undangan, tertulis tanggal pernikahan, 3 hari lagi. Tanganku gemetar. Ini bukan lagi sekadar ancaman. Ini sudah seperti persiapan nyata. Aku menatap ibu yang kini menunduk dalam-dalam. Bu, ibu tahu siapa Pak Arwan sebenarnya? Ibu diam lama, sebelum akhirnya menjawab lirih. Dulu, waktu kamu masih kecil, bapakmu pernah kerja untuk dia. Tapi waktu itu, Arwan belum jadi rentenir. Dia cuma tukang bangunan. Aku terdiam. Aku tak tahu ada sejarah seperti itu. Ibu pernah bantu dia waktu dia sakit. Mungkin sejak itu dia tahu kita. Tapi ibu gak nyangka dia bakal berubah jadi orang seperti sekarang. Penjelasan itu membuat pikiranku semakin tak tenang. Arwan bukan orang asing. Dia tahu keluargaku sejak lama. Aku keluar rumah, mencoba menenangkan diri. Tapi belum jauh berjalan, seorang wanita menyapaku. Lia ya? Katanya. Aku mengangguk. Aku Rina. Dulu aku juga hampir dinikahin sama Pak Arwan. Dek. Mataku membesar. Apa maksud kamu? Rina tersenyum kecut. Dia selalu pilih perempuan yang dia anggap layak. Tapi bukan semuanya bertahan. Satu hal yang harus kamu tahu. Arwan bukan cuma rentenir. Dia menyimpan banyak rahasia gelap. Termasuk soal istrinya dulu. Aku makin bingung. Istrinya? Bukannya dia duda? Ya. Tapi kamu belum tahu kan bagaimana istrinya meninggal. Aku merasa darahku berhenti mengalir. Rina menatapku tajam. Kalau kamu masih waras, Lia, pikir 1000 kali sebelum tanda tangani undangan itu. Hari itu, aku pulang dengan dada sesak. Bukan hanya soal pernikahan, tapi juga rasa takut akan sosok yang mungkin jauh lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Malam itu aku tak bisa memejamkan mata. Kata-kata Rina terus terngiang di kepalaku. Kamu belum tahu kan bagaimana istrinya meninggal? Aku mencoba mencari tahu. Kupikir, kalau aku ingin keluar dari situasi ini, aku harus tahu siapa Arwan sebenarnya. Pagi-pagi, aku pergi ke rumah Rina. Ia tampak terkejut melihatku datang, tapi akhirnya mempersilakan masuk. Aku butuh tahu semua. Tentang Arwan. Tentang istrinya. Rina menatapku dalam, lalu menghela napas. Waktu itu, aku kerja di rumah Arwan, jadi pembantu. Istrinya, Bu Mesha, wanita baik, lembut, ramah, dan sangat cinta sama Arwan. Tapi Arwan bukan suami biasa. Dia posesif, terlalu dingin, terlalu menuntut. Aku mendengarkan dengan jantung berdebar. Bu Mesha sering dikunci di rumah. Jarang boleh keluar. Bahkan, untuk sekadar ke warung pun harus izin. Semua penampilannya ditentukan Arwan. Sampai suatu hari, dia kabur. Aku menahan napas. Setelah 3 hari hilang, Bu Mesha ditemukan di danau belakang desa. Tenggelam. Aku memejamkan mata. Orang bilang itu kecelakaan. Tapi aku tahu, itu bukan. Beberapa hari sebelumnya, aku dengar mereka bertengkar hebat. Bu Mesha minta cerai. Tapi Arwan gak terima. Suasana hening. Rina menatapku tajam. Aku pulang dalam kondisi campur aduk. Antara takut, marah, dan bimbang.
Sesampainya di rumah, sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar. Dari dalam, keluar dua pria bertubuh besar dengan pakaian rapi. Mereka langsung menuju ke arahku. "Sore, Mbak Lia. Bos kami ingin bicara. Sekarang." Tanpa sempat menolak, aku digiring masuk ke dalam mobil. Beberapa menit kemudian, aku sudah duduk di ruang tamu megah rumah Pak Arwan. Ia duduk dengan angkuh, menatapku tenang. "Kamu banyak tanya, ya?" katanya datar. Jantungku mencelos. "Dengar ya, Lia. Aku bisa lunakkan dunia buat kamu. Tapi kalau kamu coba lari, aku juga bisa hancurkan segalanya." Ia berdiri, mendekat perlahan. Aroma parfumnya tajam, dingin, seperti kepribadiannya. "Kamu punya satu malam terakhir. Besok pagi, aku tunggu jawabanmu. Kalau kamu gak datang, aku pastikan bukan hanya rumahmu yang hilang." Aku tahu, mulai detik itu, ini bukan cuma soal pernikahan lagi. Ini soal hidup dan mati. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar langit kampung, seperti menggambarkan hatiku yang kacau balau. Aku duduk di depan kamar, menatap map undangan yang kubawa pulang dari rumah Arwan. Di atas meja, kebaya putih itu masih terlipat rapi. Indah, tapi menakutkan. Seindah apapun gaun itu, kalau dipakai untuk masuk ke dalam sangkar emas, tetap saja itu penjara. Ibu menghampiriku dengan wajah lesu. "Kalau kamu gak mau, ibu siap kehilangan semuanya, Lia. Rumah ini, sawah ini, semuanya. Ibu cuma takut kamu nanti nyesal." Aku menatap ibu. Di balik wajah tuanya yang penuh kerutan, ada penyesalan yang dalam. Tapi aku tahu, ia tak punya daya. Semua ini bukan salah ibu. Ini salah sistem yang kejam. Salah Arwan, yang memanfaatkan kesulitan kami. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal. "Lia, ini Rina. Aku baru ingat sesuatu. Ada satu orang yang mungkin bisa bantu kamu. Tapi kamu harus cepat. Malam ini juga." "Siapa?" "Namanya Pak Darto. Dia mantan sopir pribadi Arwan. Sekarang tinggal di pinggir hutan dekat kebun teh. Dia orang pertama yang tahu soal kematian istrinya. Tapi dia menghilang setelah kejadian itu." Aku terdiam. Ini bisa jadi satu-satunya cara untuk keluar dari tekanan ini, membongkar rahasia Pak Arwan. Kalau bisa kubuktikan dia terlibat dalam kematian istrinya, mungkin aku bisa menolak lamaran itu tanpa kehilangan segalanya. Tanpa pikir panjang, aku mengambil jaket dan payung. Ibu mencoba menahan, tapi aku hanya menggenggam tangannya erat. "Percayalah, Bu. Aku gak akan biarin kita kalah begitu aja." Aku berjalan menembus hujan menuju kebun teh di ujung desa. Gelap. Sepi. Hanya suara katak dan derik serangga malam menemani langkahku. Akhirnya, di sebuah rumah tua beratapkan seng berlumut, aku menemukan lelaki tua dengan wajah penuh luka. "Pak Darto." Ia menatapku penuh curiga. "Aku butuh bantuannya. Aku calon istri Pak Arwan. Tapi aku tahu ada yang gak beres. Tolong ceritakan kebenaran soal istrinya." Lelaki itu terdiam lama. Lalu ia menarik napas panjang, dan berkata lirih. "Aku lihat sendiri malam itu. Arwan mendorong istrinya ke danau. Dengan mata kepala sendiri. Tapi aku disuap, diancam, dan akhirnya pergi dari semuanya. Tapi kalau kamu berani, aku bersaksi." Dek, dunia seperti berputar. Aku pulang membawa harapan. Esok pagi, aku takkan ke rumah Arwan untuk menikah. Tapi untuk melawan. Pagi itu, kampung kami mulai ramai. Undangan sudah tersebar, tenda putih sudah berdiri di halaman rumah Pak Arwan, dan beberapa warga bahkan terlihat sibuk mempersiapkan acara. Tapi aku punya rencana lain. Aku berdiri di depan rumah bersama ibu. Tanganku menggenggam erat sebuah amplop berisi rekaman suara Pak Darto yang menceritakan kejadian malam istrinya meninggal, juga fotokopi KTP-nya sebagai bukti ia bersedia bersaksi. "Ibu yakin dengan ini?" tanyaku. Ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Apapun yang terjadi, kamu sudah berani memperjuangkan hidupmu sendiri. Ibu bangga."
Aku mengangguk. Lalu kami pergi. Bukan menuju pelaminan, tapi ke balai desa, tempat kepala desa dan perangkat kampung biasa berkumpul setiap Senin pagi. Di sana, aku langsung menyerahkan semua bukti ke Pak Lurah. Awalnya, ia tampak bingung. Tapi saat mendengar nama Arwan disebut, wajahnya berubah. "Kamu sadar ini bisa bahaya, Lia?" tanya Pak Lurah dengan suara pelan. Aku gak peduli. Yang aku tahu, orang seperti dia gak pantas terus berkuasa. Pak Lurah membaca surat pernyataan yang ditandatangani Pak Darto. Lalu mengangguk berat. "Baik, aku akan bawa ini ke pihak berwajib. Tapi kamu harus hati-hati. Arwan pasti gak akan diam." Dan benar saja. Baru beberapa menit keluar dari balai desa, sebuah mobil hitam berhenti mendadak di depan kami. Dua pria turun tergesa dan langsung menarik lenganku. "Kamu diminta datang sekarang juga?" kata mereka dingin. Ibu berteriak panik, tapi mereka tak peduli. Aku digiring ke mobil, dibawa langsung ke rumah Pak Arwan yang sudah penuh tamu. Ketika aku masuk ke ruang tamu, Arwan berdiri di depan meja penuh makanan. Wajahnya tak lagi tersenyum. Tatapannya tajam seperti pisau. "Di mana kamu tadi pagi?" tanyanya dingin. Aku tak menjawab. Semua orang sudah datang. Keluargaku sudah menunggu. "Kamu pikir kamu bisa main-main dengan aku?" Aku mengeluarkan surat dari tas dan melemparkannya ke mejanya. "Itu pengakuan dari sopirmu. Aku sudah serahkan ke lurah. Dan sebentar lagi, polisi akan datang." Arwan tertawa. Tapi tawanya hambar. "Palsu. Kamu pikir bisa kalahkan aku dengan selembar kertas dan mulut tua bangka seperti Darto?" Saat itulah suara sirine terdengar dari luar. Dua mobil polisi berhenti di depan rumah. Wajah Arwan berubah. Para tamu bingung. Dan aku tuh berdiri dengan kaki gemetar, tapi tegak. "Ini bukan lagi soal aku, Pak Arwan. Ini soal semua orang yang sudah kamu tekan bertahun-tahun." Polisi masuk. Kepala desa ikut bersama mereka. Semua diam. Beberapa menit kemudian, Arwan diborgol di depan orang-orang yang dulu tunduk padanya. Saat dibawa keluar, ia sempat menoleh padaku. "Kamu menang hari ini, Lia. Tapi permainan belum selesai." Aku hanya menatapnya pergi, masih tak percaya. Hari itu, pernikahan tak pernah terjadi. Tapi aku tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Setelah penangkapan Arwan, kampung kami mendadak berubah. Orang-orang yang dulu takut mulai berani bicara. Warung-warung kembali ramai. Bahkan ibu-ibu pengajian di surau sudah tak lagi bisik-bisik saat membahas nama Arwan. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. 3 hari setelah Arwan ditangkap, rumah kami dilempari batu tengah malam. Jendela pecah, dan ibu menjerit dari dalam kamar. Aku berlari keluar dan menemukan secari kertas yang diikat batu itu. Isi suratnya singkat. "Jangan pikir kamu sudah menang. Kami selalu mengawasi." Tanganku gemetar. Ini bukan peringatan biasa. Ini ancaman nyata. Keesokan paginya, aku kembali menemui Pak Lurah. Ia duduk termenung di depan meja, membaca surat dari kepolisian. "Kita ada masalah besar, Lia," katanya pelan. "Apa?" Setelah diinterogasi, Arwan menyebut ada seseorang yang jauh lebih besar darinya. Seseorang yang selama ini mendanai semua usahanya, termasuk kegiatan-kegiatan ilegal. Aku menelan ludah. "Siapa orang itu?" Pak Lurah menatapku penuh beban. "Namanya Haji Sarman." "Dek, nama itu, aku pernah dengar. Haji Sarman bukan hanya saudagar kaya. Dia punya pengaruh besar, bahkan di luar kampung ini. Dan sekarang, dia tahu kamulah yang menjatuhkan Arwan." Hari itu juga, ibu menyarankanku untuk pergi meninggalkan kampung untuk sementara. "Kita ke rumah bibimu di kota. Kamu harus aman dulu, nak. Kita gak tahu sampai sejauh mana mereka bisa menyerang." Awalnya aku menolak, tapi setelah rumah kami kembali dilempari pada malam berikutnya, aku tak punya pilihan. Aku dan ibu berkemas dalam diam. Sebelum pergi, aku sempat menemui Rina. "Kamu benar soal semuanya," kataku. "Tapi ini belum selesai.
Rina menggenggam tanganku. Kalau kamu butuh aku bersaksi, aku siap. Jangan biarkan mereka terus kuasai hidup orang-orang kecil. Dalam perjalanan ke kota, aku tak henti berpikir. Menjatuhkan Arwan ternyata baru awal. Kini aku harus bersiap melawan musuh yang lebih besar, lebih licin, dan lebih berkuasa. Kota ini asing, bising, dan dingin. Tapi setidaknya aku merasa sedikit lebih aman. Di rumah bibiku yang sederhana, aku dan ibu menetap sementara. Meski tubuhku tenang, pikiranku terus bergerak. Aku tak bisa tinggal diam. Nama Haji Sarman terus menghantuiku. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana bisa ia berada di balik semua kekuasaan Arwan? Suatu malam, aku duduk di teras rumah bibi sambil memeriksa ponsel. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kalau kamu mau tahu siapa Haji Sarman sebenarnya, datang ke Pasar Senen, jam 10 malam. Sendirian. Aku tahu ini bisa saja jebakan. Tapi rasa penasaranku lebih besar dari rasa takut. Aku datang. Di sudut gelap dekat kios tua yang sudah tutup, seorang pria tua berjaket lusuh menghampiriku. Wajahnya tirus, penuh gurau.